Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ferdiansyah, mahasiswa Fakultas Manajemen semester 3, kampus Universitas Pamulang. Video saya kali ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas UTS saya dari matkul Strategi Online Marketing. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan tentang tips, trik, dan strategi online marketing yang mungkin nanti bisa membantu meningkatkan visibilitas dan penjualan bisnis bagi kalian yang ingin membuka bisnis baru. Jadi saya ada beberapa tips. Yang pertama yaitu kita kenali dulu target audiensnya. Itu dengan cara mengidentifikasi usianya, jenis kelamin, lokasi, dan minat audiens. Nah, untuk mencari itu semua kita bisa menggunakan alat untuk sekarang ini seperti Google Analytics untuk mendapatkan wawasan juga. Terus juga kita membuat profil yang mewakili pelanggan idealnya. Sertakan juga informasi tentang masalah, kebutuhan, dan cara mereka berinteraksi dengan produk. Itu yang pertama. Yang kedua ada SEO atau Search Engine Optimization. Nah, ini kita bisa menggunakan alat seperti Google Keyword Planner untuk menemukan kata kunci yang relevan dengan volume pencarian yang tinggi. Kita optimalkan judul, meta deskripsi, heading, dan pastikan juga kontennya terstruktur dengan baik dan mudah dibaca. Yang ketiga ada content marketing. Jadi content marketing ini kita bisa membuat konten dengan jenis seperti blog, video, podcast, atau infografis. Nah, ini juga nanti kita bisa memastikan konten kita itu beragam dan menarik. Nah, terus kita juga wajib merencanakan dan jadwalkan konten secara konsisten untuk menjaga audiens tetap terlibat agar mereka juga tetap terus-terusan memantau pembaruan video-video dari kita. Yang keempat ada social media marketing. Nah, ini kita bisa memilih platform yang sesuai dengan audiens Anda. Mungkin ada yang seleb Instagram atau mungkin LinkedIn atau sekarang mungkin ada TikTok. Nah, itu bisa kalian pilih sesuai dengan audiens Anda itu lebih banyak di mana gitu. Kalau memang di Instagram ya di Instagram, kalau memang TikTok ya TikTok. Atau mungkin untuk yang profesional ada LinkedIn. Terus juga kita wajib aktif berinteraksi dengan pengikut. Nah, kita seperti menanggapi komentar atau setiap bulan atau mungkin setiap tahun boleh diadakan seperti kontes atau giveaway untuk meningkatkan keterlibatan audiens juga terhadap kita. Terus juga kita bisa menggunakan iklan berbayar di platform sosial untuk menjangkau audiens lebih luas dengan targeting yang spesifik. Itu yang keempat. Yang kelima ada email marketing. Nah, kita bisa menggunakan formulir pendaftaran di situs web dan tawarkan insentif seperti diskon atau konten-konten eksklusif. Kelompokkan daftar email berdasarkan perilaku atau demografi untuk mengirim pesan yang lebih relevan. Gunakan juga autoresponder untuk mengirim email sambutan atau follow up otomatis. Yang kelima. Yang keenam ada iklan berbayar atau PPC. Jadi kita manfaatkan iklan pencarian untuk menjangkau audiens saat mereka mencari produk atau layanan terkait. Dari targeting, kita targeting ini bisa menggunakan iklan retargeting untuk mengingatkan pengunjung yang sebelumnya sudah mengunjungi situs Anda. Cobalah berbagai versi iklan untuk melihat mana yang paling efektif dalam meningkatkan konversi. Yang ketujuh ada analisis data. Seperti yang pertama tadi, kita bisa menggunakan Google Analytics dan alat analisis lainnya untuk melacak kinerja kampanye, terus juga memahami perilaku pengguna dan mengidentifikasi tren yang sedang berjalan sekarang. Tetapkan indikator kinerja utama untuk mengukur keberhasilan seperti tingkat konversi, biaya per akuisisi, dan ROI. Yang kedelapan ada optimasi mobile. Pastikan situs web Anda dioptimalkan untuk perangkat mobile dengan desain responsif yang memudahkan navigasi. Tingkatkan waktu loading situs untuk mencegah pengunjung meninggalkan halaman. Jadi
sebisa mungkin kita meningkatkan waktu loading situs gitu, untuk mencegah pengunjung itu nggak jadi mengunjungi halaman kita karena mungkin terhambat dengan loading yang lama. Itu juga bisa mengganggu mood si audiens tersebut dan akhirnya mereka nggak jadi gitu buat masuk ke web kita. 9 ada partnership dan kolaborasi. Ya ini bisa kita gunakan seperti influencer marketing ya, kayak kerjasama dengan influencer untuk mempromosikan produk kita gitu di platform sosial mereka. Ini juga cara yang paling sering banget digunakan mungkin sama orang-orang yang baru membuka bisnis, dengan kita kita bekerjasama dengan influencer untuk mereka mencoba produk kita, lalu mereka memberikan penilaian apakah produk ini baik atau buruk. Itu juga bisa pengaruh besar untuk produk kita. Atau juga ada lagi, kita bisa kolaborasi merek gitu, bekerja sama dengan merek lain untuk acara atau promosi bersama gitu. Itu juga bisa dengan brand lain, produk orang lain, untuk memperluas jangkauan juga dari kedua belah pihak. Yang nomor 10 ada customer engagement. Yaitu ini yang paling penting juga, yaitu pelayanan pelanggan ya. Menanggapi pertanyaan, komentar dengan cepat. Bahkan kita juga boleh menggunakan chatbot untuk membantu dalam respon 24/7 supaya ada chatbot otomatis. Jadi supaya mereka juga beranggapan bahwasanya kita ini menghargai mereka juga itu, dengan kita membalas komentar mereka dengan cepat segala macam. Terus ada feedback dan survei. Nah ini juga kumpulkan umpan balik dari pelanggan untuk memahami kebutuhan mereka dan meningkatkan produk atau layanan. Ini juga penting supaya kita tahu kebutuhan mereka apa, dan supaya kita tahu juga kekurangan produk kita, apa yang harus dikembangkan dari produk kita juga, dari pesan-pesan mereka. Yang terakhir ada konten interaktif gitu. Kita bisa membuat konten interaktif untuk meningkatkan keterlibatan dan mendapatkan data tentang preferensi audiens dengan cara kuis atau polling. Nah, dengan cara itu kita bisa meningkatkan keterlibatan dan mendapatkan data tentang preferensi audiens. Atau juga ada webinar dan live streaming juga. Jadi kita juga bisa lakukan hal itu gitu. Nah, itu adalah tadi yang saya jelaskan, itu strategi online marketing ya. Mungkin dengan menerapkan strategi ini secara konsisten, Anda dapat juga membangun kehadiran online yang kuat, itu meningkatkan interaksi dengan audiens dan juga mendorong penjualan produk Anda gitu. Sekian mungkin tips and trick dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.